Oke, udah semua ya? Oke, siapa Najar? Adem kayaknya. Iya. Baik. Ini saya rekam ya. Jadi pembicaraan kita ini kerekam nih ya. Siap, Bang. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Itu yang utama. Karena kalau orang sakit tentu nggak bisa ikut senam pagi ya. Dan salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, selamat pagi buat yang non muslim. Mungkin ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang beda agama, kita saling menghormati ya. Pak Najar, langsung saja. Ada guru satu pendidikan matematika. Terus beliau ngajar di TK dan sertifikasi guru TK. Kemudian ikut in-passing golongan 3A. Pertanyaannya, kalau seandainya dia ikut P3K dan lulus, apakah gaji bulanannya akan langsung sama dengan yang golongan P3K tersebut, misalnya 27? Secara itu kan tunjangan, walaupun didapatkan 3 bulan sekali. Terus apakah tunjangannya juga tetap dapat seperti PNS, ada gaji pokok dan sertifikasi? Itu mohon informasinya karena ini juga mewakili teman-teman. Yang kedua, pendaftaran P3K kan sekarang beredar tidak ada untuk TK, jenjang TK ya Pak Najar ya. Mungkin hanya daerah-daerah tertentu saja yang pernah saya dengar di informasi. Terus, kalau seandainya dia guru TK, tapi ijazahnya matematika, walaupun kemarin sertifikasinya TK, apakah orang tersebut juga bisa mendaftar? Misalnya, guru sertifikasi TK, ngajar TK, ijazah matematika, pasti sertifikasi cair, asal 24 jam. Yang kedua, guru TK, sertifikasi TK, ngajar di SMP, SMA, ijazah matematika, sertifikasi tetap cair, karena berdasarkan ijazah S1-nya, yang pastinya tetap 24 jam. Terus yang ketiga, apakah guru sertifikasi yang sudah in-passing dari golongan 3A bisa naik ke 3B? Kemarin kan sempat Pak Najar sampaikan, in-passing kan ini ternyata di GB PNS atau guru non PNS yang setara juga ada golongannya Pak, 3A gitu. Nah, karena banyak sekali teman-teman yang sudah in-passing di golongan 3A dari 2010 sampai sekarang nggak naik-naik. Mereka kadang-kadang nanya, padahal kalau PNS 4 tahun sekali naik, kok kita nggak naik-naik? Nah, mohon pencerahannya Pak Najar. Terima kasih. Baik, disuruh satu jawaban tetap aja maksa 4. Mewakili banyak orang Pak. Baik, pertanyaan saya balik bertanya dulu. Emang mau dinaikin? Saya nggak mau dinaikin. Maksudnya dari 3A ke 3B gitu? Oh gitu, dikira mau dinaikin. Iya. Kalau dinaikin bawa aja ke gedung C lantai 19 naik ke 19. Oke, baik. Baik ini ya Mas, ini banyak pertanyaan emang seperti ini. Dan ini juga sering sekali berulang-ulang saya bahas di senam pagi bulan Januari kemarin. Ini juga udah kita bahas nih. Ya, udah kita bahas ini gitu ya. Terus video saya dulu awal-awal P3K juga sudah dibahas juga nih. Ya masalah ini. Tapi yang terakhir malah spesifik saya bahas tentang penjelasan apakah guru TK bisa mendaftar P3K. Itu ya, kalau masalah itu ada tuh. Atau apa kemarin pertanyaannya? Ada lah itu di potongan di video ini di YouTube saya itu sebenarnya sudah ada bahasannya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita bahas lagi. Ya mungkin di sini juga ada guru yang baru. Berarti Pak Makmun ini bukan subscriber saya sejati. Karena kalau subscriber saya pasti nggak nonton itu ya. Nah, jadi pertanyaan itu bisa dijawab di sana. Pertanyaan tentang in-passing sudah dibahas tentang in-passing berkali-kali. Bahkan kemarin saya selalu meluruskan orang tentang in-passing di grupnya info Kemdikbud, apa Kemdikbud info gitu di Facebook itu. Jadi setiap kali ada yang melenceng jawabannya saya luruskan dengan video. Tapi rata-rata nggak pada mau nonton sih. Takut kali ya, takut rugi ya nonton video saya itu. Ya. Oke, baik, tidak jadi masalah. Sekarang pertanyaannya adalah apakah guru TK masih bisa mendaftar P3K?
Kalau mendaftar P3K tentunya harus di sekolah yang sesuai dengan yang dibuka formasinya, ya kan? Nah, formasi untuk TK kemarin saya sudah jelaskan, ya kan? Sekarang saya tidak mau menjelaskan ulang, silakan saja nanti searching di sana, ya. Untuk formasi di TK, setahu saya, ya, ini banyak sekali daerah, hampir 90 daerah kabupaten kota, 90% lebih lah itu ya, itu sudah tidak bisa membuka formasi untuk jenjang TK karena guru TK di tempat mereka rata-rata lebih. Nah, penjelasannya silakan di searching saja lah, di video saya sudah ada ya, saya udah gambarkan itu. Itu kalau saya jelaskan lagi lebih dari 1 jam itu jelasinnya kemarin. Kalau seandainya tidak ada di TK, lalu bagaimana? Nah ini tapi memang di penjelasan saya yang kemarin itu perlu saya sedikit bukan salah ya, nggak salah sih, tapi kurang pas ya. Ternyata untuk P3K ya nanti itu ada skala prioritas. Kemarin saya nggak bilang itu ada skala prioritas ya. Ternyata itu ada skala prioritas. Skala prioritas itu ya tentunya yang diprioritaskan adalah guru yang ada di sekolah tersebut. Jadi kalau misalnya saya ngajar matematika di SMP A gitu ya, saya guru bukan PNS, ngajar di matematika di SMP A. Terus SMP A ini tentunya akan buka formasi dong, karena nggak ada guru PNS di sana kan. Nah, maka saya itu jadi prioritas utama untuk mengisi kesosokan tersebut, karena saya mengajar di SMP A. Nah, orang lain boleh nggak daftar di situ? Boleh, cuma bukan prioritas. Kalau saya tidak lulus tes, maka barulah dia bisa masuk, gitu ya. Jadi kemungkinan begitu, kemungkinan aja saya masih belum ini juga. Kemungkinan ada skema seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau guru TK, ini kan kembali ke guru TK nih, pertanyaannya adalah guru TK boleh nggak daftar P3K gitu? Ya boleh-boleh saja gitu, boleh-boleh saja. Cuma tentu kesempatannya akan berbeda. Nah, guru honor yang di sekolah negeri itu juga akan punya prioritas utama dibandingkan dengan guru yang ada di sekolah swasta. Tapi sekolah swasta juga dikasih kesempatan untuk mendaftar gitu. P3K tetap punya prioritas punya prioritas lebih lah dibandingkan dengan orang-orang yang umum gitu ya. Jadi intinya adalah yang honorer di sekolah negeri tentu akan jadi prioritas utama jika dia melamar di sekolah di mana dia sekarang mengajar ya. Tapi dia kalau pada saat dia mendaftar di sekolah lain ya, dia juga bukan menjadi prioritas utama gitu. Jadi prioritas kedua, tapi dia masih lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang yang belum terdaftar di Podi gitu. Nah, karena kalau guru TK-nya bagaimana? Ya guru TK berarti boleh dong daftar di SMP karena ijazah dia adalah matematika. Dia daftar matematika di SMP boleh? Ya boleh. Gitu. Cuma tentunya akan lebih mengutamakan guru yang ada di SMP tersebut. Nah, kalau guru SMP itu ternyata tidak lolos seleksi, ya tidak lolos seleksi pertama gitu ya, maka barulah masuk nanti dia akan guru yang lain ya. Seleksi kedua, seleksi ketiga gitu loh, ya kan? Kan nanti kalau tidak lolos seleksi pertama kan bisa ngikut di seleksi kedua, bisa lagi ngikut di seleksi ketiga gitu loh. Jadi ada 3 seleksi nih, gitu. 3 kali seleksi tes, 3 kali tes, sorry bukan seleksi, 3 kali tes ya. Jadi kalau dia tidak lolos di tes pertama ya, maka dia bisa ngikut di tes kedua. Kalau tidak lolos di tes kedua, dia bisa ngikut di tes ketiga. Tapi kalau pada saat tes pertama sudah keisi logikanya, maka tes kedua ya sudah tidak bisa pakai di tempat situ kan. Tapi saya belum tahu mekanisme yang benarnya seperti apa ya, karena itu adanya masih di BKN ya. Jadi ini bukan acuan utama nih, ini baru gambaran kasarnya yang mungkin nanti akan dilakukan oleh BKN ya, kemungkinan, karena ternyata yang P3K sekarang tidak sama murni persis seperti CPNS dulu. Kalau CPNS kan murni BKN yang melakukan seleksi. Ternyata ini gabungan ya. Ini gabungan juga dengan Kemdikbud. Jadi seleksinya juga sebagian ada bagian-bagian tertentu yang dilakukan oleh Kemdikbud ya.
Gitu. Jadi kurang lebih begitu. Jadi untuk yang apa namanya, yang eh apa ya, untuk ini, jadi boleh guru TK, boleh silahkan kalau memang ijazahnya sesuai. Lalu bagaimana dengan sertifikat pendidiknya? Kalau kita merujuknya ke Permendikbud 16 dan Permendikbud 16 nya tidak berubah, ya maka dia tetap bisa dong terima tunjangan profesi. Ya kan? Kemarin saja bisa kok gitu loh. Ya kan semester kemarin aja bisa. Ya kan ijazah apa sertifikatnya TK ngajar di SD karena dia punya PGSD kan tetap cair. Guru TK sertifikatnya TK ngajar di SMP ngajar matematika karena dia ijazahnya matematika kan tetap cair gitu ya. Cuma memang tidak selancar sesuai dengan linear sertifikat ya. Tentu ada apa namanya, ada ya agak jeda lah ya, karena validasinya bertingkat itu gitu loh ya. Dia kan kalau pakai linearitas apa sertifikat tidak akan linear, dia linearnya dengan ijazah gitu. Ya kurang lebih sih begitu Pak ya. Jadi masih silahkan kalau mau nyoba silahkan ya. Tapi kalau dia sudah oh ya, pertanyaannya lagi kan adalah dia sudah invasing, golongannya sudah golongan 3A gitu ya misalnya. Terus ya, kalau dia ikut P3K, apakah nanti invasinya berlaku? Pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya nih. Nah, invasing itu untuk apa? Untuk siapa? Nah, Mas Makmun, untuk siapa tuh invasing? Ya. Invasing itu untuk siapa? Untuk GBPNS, guru bukan. Iya, untuk guru bukan PNS. Iya, betul. Kan? Berarti bukan ya. ASN, betul nggak? Iya, iya. Nah, kalau dia P3K, dia bukan PNS. Lulus. Tapi dia adalah iya, P3K bukan PNS. Tapi dia ASN. P3K. Jadi P3K punya golongan sendiri. P3K punya masa kerja sendiri, iya kan? Benar nggak? Nah, P3K berarti golongan yang ada di invasi tadi sama nggak peruntukannya untuk P3K? Tidak, gitu loh. Tidak, kenapa? Karena kalau guru bukan yang PNS dimaksud di dalam invasi tadi adalah guru-guru yang memang tidak diangkat oleh pemerintah. Kalau guru yang P3K itu adalah guru yang diangkat oleh pemerintah. Guru yang diangkat oleh pemerintah gitu loh. Jadi bukan guru berarti berarti kesimpulannya nanti bulanannya tetap dapat, tunjangannya per 3 bulan dapat gitu Pak Nazar. Jadi kalau masalah tunjangan ya tetap saja kan nanti P3K itu setara dengan PNS. Bukan PNS aja dapat kok tunjangannya. Lah kan dia setara dengan PNS. Lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan bukan PNS. Ya, yang tidak diangkat oleh pemerintah, itu lebih tinggi dia gitu loh. Jadi kalau ada 3 anak tangga, dia ini anak tangga kedua. Anak tangga pertama itu adalah PNS, yang kedua P3K, yang ketiganya baru GTY. Nah, gitu ya. Paham nih ya? Jadi tetap. Ya. Nah, gaji pokoknya P3K. ASN P3K. Terus tunjangan profesi terbit, ya terbit dong. Lah kalau nggak terbit tunjangan profesi nggak ada yang mau. Iyalah, ya. Tunjangan profesi tetap dapat. Lalu gaji pokoknya sesuai dengan gaji pokoknya P3K. Berapa dia gaji pokoknya gitu loh. Tapi nggak termasuk tunjangan ya. Cuma gaji pokok toh, gitu ya. Paham ya? Perpres P3K 98 nomor tahun 2020. Nah, tuh, Perpres nomor 98 tahun 2014 ya? Ya. Iya. Nah, itu coba dibaca Perpres itu. Saya juga belum baca ya. Oke. Kurang lebih itu Pak Mamun ya. Selanjutnya untuk yang apa namanya kenaikan ya, ini berulang-ulang kali saya sudah sampaikan ya, kita belum ada sampai saat ini aturan yang guru bukan PNS itu naik
golongannya, naik masa kerjanya. Karena infasing itu cuma tolak awal, tolak awal untuk masuk ke langkah berikutnya gitu loh. Nah langkah berikutnya ini belum ada aturannya, jadi nggak ada tuh istilah naik masa kerja, naik golongan, pangkat gitu. Jadi mekanismenya belum ada. Dan PNS guru, ingat, PNS guru itu tidak naik otomatis. Yang naik otomatis setiap 4 tahun adalah struktural. Jadi kalau ada guru yang masih naik otomatis, maka dia japuk ya pasti bukan japung guru. Sekarang yang guru tidak naik otomatis, dia harus memenuhi angka kredit. Siapa yang PNS ini? Mas Asman PNS ya? Mas Asman, betul nggak Mas Asman? Ya, yang 4 tahunan hanya struktural, Nah, bukan fungsional. nah, guru itu adalah fungsional tertentu. Nah, karena dia fungsional tertentu, maka dia wajib mengisi angka kredit. Nah, angka kredit itu tidak dapat otomatis. Dia harus mengajar sesuai dengan ijazahnya, dianggap linier, lalu diajukan angka kreditnya. Nah, dapat berapa angka kredit? Nanti ada batas minimum untuk naik pangkat tuh, gitu loh, ya. Nah, oleh karena itu, yang bukan PNS, ya harusnya sama seperti itu. Tapi kan aturan untuk bagaimana menangani ini belum ada, gitu ya. Itu untuk yang bukan PNS. Jadi sekarang saya rasa yang sudah infasing itu masih lebih baik dari puluhan ribu guru yang belum infasing, ya. Jadi intinya apa ya? Intinya tinggal kita bisa bersyukur nggak atas nikmat yang pernah kita terima. Itu aja sih menurut saya mah ya. Menurut saya. Jadi jangan diambil hati ini mah menurut saya. Ya. Siap. Baik. Siap. Ya. Itu ya. Saya rasa 4-4 udah dijawab tuh. Nah, siap. Nah, Terima kasih Pak. Kalau masih belum jelas, ya jadilah subscriber saya yang sejati tuh, tonton invasi juga invasi. Siap. Nah, udah banyak tuh bahasannya berkali-kali tuh ya. Mantap. Oke. Siap. Oke, lanjut silakan Mas. Siap. Mas Iwan, Terima kasih Pak Najar. Oke. Terima kasih Pak Mamun. Ini pertanyaannya double banyak sekali. Berikutnya adalah Ibu Alfiafia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Saya dari SMK Sunan Bonang dari Probolinggo, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, saya ini mau bertanya untuk SKTP itu persyaratan kita harus 24 jam. Nah, sedangkan di SMK sekarang untuk semester 2 itu ada yang namanya PKL. Ya, jadi untuk pemenuhan jam 24 jam itu ketika kita menggunakan kestruktural, contoh misalnya Kakomli, nah itu kita kan kelasnya kelas kecil Pak, hanya 9 rombal. Seperti itu. Nah, ketika kemarin sudah dicoba ketika di semester 1, ketika saya masukkan semua pejabat kestruktural di situ, ternyata malah akibatnya di info GTK menjadi invalid. Seperti itu, Pak. Bentar, maksudnya struktural saya nggak paham. Kayak Kakomli. Tugas tambahan. Iya, tugas tambahan. Tugas tambahan. Okay. Iya, maksudnya seperti itu. Nah, jadi untuk yang di semester 2 ini gimana Pak? Untuk memenuhi ke 24 jam tersebut. Sekarang ngajarnya berapa jam? Sekarang ngajarnya berapa jam? Di sekolah kami ada 5 yang sudah sertifikasi. Itu kalau di kelas 11 sedang PKL, maka kan tidak ngajar di dalam kelas. Itu rata-rata hanya 19, 20 begitu Pak. Tapi tidak sampai kurang dari 12 kan? Tidak kurang dari 12 kan? Iya. Masih lebih dari 18 juga kan? Ada yang di bawah Pak, ada yang 16. Ada yang 16. Oke. Yang 16 guru apa? Artinya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada berapa guru bahasa Indonesia di sana? Ada 2. Ada dua guru bahasa Indonesia. Berarti yang satu orang dapat 24. Dibagi Pak. Jadi 16 jam itu dibagi 2 orang guru.
Atau gimana? Saya nggak paham jadi ini. Bukan, maksudnya yang bahasa Indonesia itu yang kelas 1 itu bukan yang sertifikasi yang mengajar. Kayak Pertanyaan gitu. saya nggak masalah tidak mempermasalahkan dia sudah sertifikasi atau belum, tidak. Bahasanya berapa? Nah, jadi yang saya ingin tahu itu jumlah jam bahasa Indonesia yang tersisa gara-gara ada program PKL. Berarti kan yang ada yang tersisa nih. Tersisa jumlahnya itu ada berapa jam? Kelas 3, 4, 6. 6 apa? Pak. 6 apa 6 jam? 4 ya, 4, 12 Pak. 12 jam. Jadi bahasa Indonesia cuma ada 12 jam. Oke. Berarti cuma 12 jam nih. Nah, kalau 12 jam. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau itu total keseluruhan ya. Ini bukan saya tidak nanya gurunya dulu nih. Ini total jam yang tersedia, bukan guru. Ya. Oh, total jam yang tersedia antara kelas 10 dengan yang kelas semua ya, kecuali yang ikut PKL, nggak usah. Sekarang yang non PKL nih ya, ada berapa ya? Jumlah jam bahasa Indonesia ada berapa total keseluruhan? Oke, gimana Bu Aldi? Udah ada? Iya Pak, untuk yang kelas 10 itu ada 6 jam, terus untuk yang kelas 12 itu ada 6 jam juga Pak. Totalnya berapa? Totalnya 12. Iya. Bahasa Indonesia 1 minggu berapa jam per kelas? 2. Iya. Oke. Oh iya, ini yang baru masuk nih. Kalau yang seperti ini saya anggap bukan dari link yang saya berikan lewat email, jadi saya tolak ini, ya. Oke, 12 jam ya, 12 jam, maka gurunya ada 2. Oke, benar ya? Maaf Pak. Yang Gimana? kelas 1, maaf, bukan. Yang 12 itu kelas 10, yang 6 itu kelas 12, jadi semuanya 18 Pak. Oke, 18 jam. Iya. 18 jam, gurunya ada 2. Iya. Oke, kehilangan berapa jam? Kalau seandainya tidak ada PKL, ada berapa jam yang hilang? Kalau seandainya tidak ada PKL, Totalnya berapa? 6 jam Pak yang hilang. 6 jam. Nah, Iya. berarti cuma 24 ya? Iya. Total keseluruhan tuh kalau nggak ada PKL berarti cuma 24 kan? Iya. Kalau 24 butuh berapa guru? Itu saja cuma butuh 1 guru. Kenapa pada saat ini jadi ada 2 guru? Nah, berarti gurunya nyantai dong ngajarnya. Iya nggak? Bener nggak? Itu apa betul? Nah, iya kan? Nah, ini masih bingung ngitung rombel ini Mas. Iya. Gini. Ya, ini ngitung rombel. Coba ini kan Probolinggo kalau nggak salah ya. Ya, kalau Probolinggo coba Japri itu sama Mas Iwan, nggak perlu tanya di sini. Mas Iwan sama Mas Agus. Itu selesai tuh cara menghitung rombel dan kebutuhan guru kan gitu ya. Itu pasti. Kenapa enggak Japri ke Mas Agus saja atau Mas Iwan itu sama-sama Probolinggo-nya? Pasti selesai lah. Enggak usah di sini kan gitu. Jadi gini Bu. Siap. Sama. Baik, terima kasih. Ini Probolinggo ini. Berikutnya Ibu Rizka Zahro, kami persilakan Ibu Rizka Zahro. Mana Bu Lisa Zahro? Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bertanya Pak, saya Rizka dari SMK Negeri 2 Jiwan, Kabupaten Madiun. Oke. Ini ya Mas Iwan, kayaknya setiap kita Google Meet, setiap kita Google Meet itu pesertanya kebanyakan Jawa Timur. Oke. Benar Bang, itu juga saya juga. Iya. Nah, ini jadi curiga ini ya, Jawa Timur dan banyak kasus SMA SMK kan gitu kan?
Ya. Oke, lanjut Bu Rizka. Ya, bisa lanjut. Ya, saya kan PPG dalam jabatan tahun 2019, Pak. Tanggal sertifikat pendidik saya itu adalah tanggal 23 Oktober 2019. Oke. Tapi sampai sekarang energi saya itu kenapa belum terbit ya, Pak? Ketika saya tanyakan ke Capdin, itu cuma dijelaskan kalau PPG dalam jabatan nanti energi otomatis terbit di info GTK. Tapi sampai sekarang belum terbit. PPG dalam jabatan. Dalam jabatan ya? Iya. Sertifikatnya keluar tanggal berapa? Di sertifikat itu tanda tangan itu Pak apa? Profesornya itu ya Pak, itu tanggal 2. Iya betul. Tanda tangannya itu tanggal 23 Oktober 2019. 23 Oktober 2019. Ibu dalam jabatan atau prajabatan? Dalam jabatan. Dalam jabatan. Waktu itu ikut tesnya di... Iya. Hah? Saya itu berangkat PPG-nya dari guru yayasan. Oke. Tapi ketika dalam perjalanannya saya terima CPNS, Pak. Oke. Ya, terus jadi ketika sertifikat itu terbit, saya posisinya sudah jadi CPNS di sekolahan saya. Oke, lanjut terus. Tapi terus kenapa belum terbit ya Pak sampai sekarang? Oke, NUPTK udah punya ya? NUPTK itu terbitnya Juni 2020. Oh iya. Terus iya. Jelas. Karena jadi gini Bu, untuk penerbitan NRG itu butuh NUPTK. Jadi key utamanya adalah NUPTK. Dan NUPTK itu harus NUPTK yang valid. Otomatis pada saat Ibu digenerate, teman-teman Ibu digenerate yang tahun 2019 itu digenerate energinya di akhir 2019 ya. Dan diumumkan di bulan Maret 2020 ya. Itu Ibu belum termasuk salah seorang yang bisa digenerate energinya. Kenapa? Karena NUPTK-nya belum ada. Kan gitu. Lalu kapan bisa diterbitkan? Karena Ibu terdatanya sebagai sekolah yayasan pada daftar, ya, maka kemungkinan baru tahun ini bisa terbit NRG. Ya, nanti Ibu bisa lihat di cek info GTK. Gitu ya. Ya, begitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan nggak masalah lah. Mudah-mudahan nggak masalah asalkan NUPTK Ibu valid di info GTK. Info GTK udah cek belum? Sudah. Baik. Saya setiap hari info GTK. Iya, nggak usah tiap hari juga lah. Sekarang ini info GTK juga sudah freeze ya, sudah freeze dari pertengahan Januari kemarin sudah freeze. Yang berubah cuma data BSU saja. Karena data BSU kan masih banyak yang belum mencairkan tuh. Ya, masih ada yang salah nama, ya segala macam. Itu masih bisa di ini. Tapi untuk yang BSU, yang bukan BSU udah freeze datanya gitu ya. Yang BSU juga kalau data lembar info GTK freeze, yang tidak freeze itu cuma data BSU toh. Ya. Data BSU-nya toh itu yang udah. Oke. Jadi nanti Ibu pantau lagi info GTK-nya di info GTK versi yang baru. Ya, untuk yang periode Januari Juni 2020. Karena info GTK yang sekarang masih aktif ini adalah info GTK periode Juli Desember 2020. Nah, nanti lihat di ini ya. Kapan? Mudah-mudahan sih Maret awal lah ya. Awal Maret nih kita akan versi betanya keluar. Oh ya. Versi betanya keluar untuk info GTK. Nanti bisa dilihat di sana. Kalau bulan Maret belum terbit nggak usah panik. Biarkan aja dulu. Kapan? Kalau sampai bulan akhir April masih belum terbit juga, tidak ada salahnya kontak admin tunjangan. Saya tidak bisa mengatakan kontak ke cabang dinas ya, karena kalau cabang dinas tentunya tidak langsung kontak ke pusat. Karena kontak saya dari pusat itu adalah ke dinas pendidikan, bukan ke cabang dinas. Ya, cabang dinas itu mekanisme yang ada di provinsi masing-masing, gitu ya. Jadi kontaknya langsung ke
dinas operator tunjangan, ya nanti bisa ditanyakan kenapa sebabnya tidak masuk. Biasanya nanti orang dinas itu akan konfirmasi ke pusat, ya bahwa ada gurunya masih belum masuk, padahal lulusannya 2019, tapi NUPTK-nya terbit di 2020, gitu ya. Oke, gitu Bu. Ya, jadi pantau di info GTK-nya aja ya. Sudah bisa ini ya. Ibu operator bukan? Bukan. Bukan, guru ya. Nah, itu jangan 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 diabaikan operatornya ya. Maksudnya itu mungkin ada pesan-pesan yang guru tidak tahu tapi operator tahu. Ada prosedur-prosedur yang guru tidak paham tapi operator paham. Ya, jadi tapi ingatkan juga kalau operator salah, karena operator juga manusia. Kadang-kadang juga bisa saja dia mendengar kabar hoax tapi dianggap benar. Itu juga hati-hati juga gitu ya. Jadi ingatkan juga kalau ternyata itu hoax, misalnya seperti kemarin ada kabar NRG sudah terbit yang tahun 2021, itu langsung keluar di riwayat sertifikasi. Itu bohong. Itu masih hoax. Karena kenapa? Karena NRG belum di-generate. Dan saya gitu ya belum belum menarik data. Nah, lalu dari mana tuh riwayat pendidikan bisa masuk menerima NRG? Orang NRG ini juga belum ditarik kok. Iya kan? Di-generate aja belum gitu loh. Kok tiba-tiba ada nemu di sana. Apalagi ada lanjutannya bahwa NRG-nya itu sama persis dengan nomor peserta. Itu lebih aneh lagi. Nggak mungkin NRG sama dengan nomor peserta. Dari mana ceritanya? NRG ya NRG, nomor peserta ya nomor peserta gitu ya. Oke, lanjut silakan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rizka. Berikutnya ini dari NTB Bang, Sri Setianingsih. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Sri Setianingsih dari NTB.